إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Setelah Allah ingatkan kembali tentang kenikmatan-kenikmatan yang pernah diberikan kepada Bani Israel dengan ayatnya, ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatanku atas kalian dan bahwasanya aku telah muliakan kalian di atas seluruh alam. Ini global. Kemudian Allah rincikan, wa idh najjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Kalimat ala Fir'aun adalah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun dan antek-anteknya. Jadi itu makna al. Dan tidak perlu disebut dua kali. Tidak perlu disebut Fir'aun wa alu Fir'aun. Kenapa? Karena kalimat al termasuk yang disebutnya ada di dalamnya. Ya, kalau dikatakan ala Fir'aun, maka Fir'aun dan orang-orangnya. Demikian pula kalau kita menyatakan Ali Imran, maka maknanya Imran dan keluarganya dan juga pengikut-pengikutnya. Dan ini yang lebih sahih, sehingga tidak perlu disebut dua kali. Sama saja maknanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dengan langsung Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kedua-duanya bermakna sama. Karena kalimat ya Allah berikan salawat pada ali Muhammad maknanya pada Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya. Barakallahu fikum. Maka dikatakan dengan kalimat ali Fir'aun, ini Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Dan sebagai pelajaran juga bahwa ternyata al tidak hanya keluarganya. Sering diterjemahkan dengan keluarga.
Ternyata maknanya dan pengikut-pengikutnya. Termasuk Al Fir'aun bukan hanya keluarga Fir'aun, tetapi maknanya adalah seluruh pengikut-pengikutnya, seluruh pasukannya dan bala tentaranya. Dan ingatlah kenikmatanku atas kalian, wahai Bani Israel, yaitu ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, yang mereka yasumunakum su'al adab. Disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, hadza syuru'un fi i'tidad ni'amihi ala Bani Israel. Ini berarti sudah masuk ke dalam rincian kenikmatan-kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada Bani Israel. Syuru' yakni syar'a fi, masuk pada satu pembicaraan, yaitu i'tidad ni'amihi, menyebutkan satu persatu kenikmatan-kenikmatannya atas Bani Israel ala wajhi tafsir, dengan cara rinci. Maka dimulai oleh Allah SWT dengan yang pertama, wa idh najjaynakum min ali fir'aun, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Min Fir'aun wa malaihi, dari Fir'aun dan orang-orangnya dan pengikut-pengikutnya, wa junudihi, dan bala tentaranya, wa kanu qabla dzalik, dan mereka sebelum itu, sebelum Allah selamatkan Bani Israel, mereka Fir'aun dan bala tentaranya yasumunakum su'al adab. Apa makna yasumunakum? Ayyuallunakum wa yasta'milunakum, yakni menimpakan pada kalian dan mempekerjakan kalian, diperbudak, diinjak-injak martabatnya, dipaksa untuk bekerja melayani mereka. Su'al adab, dan itu sejelek-jelek adab. Yani ashaddahu bi an kanu yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, yaitu sejelek-jelek adab, sedahsyat-dahsyatnya, yaitu bagaimana mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, wahai Bani Israel. Khasyatan umumikum, karena khawatir berkembangnya jumlah kalian, karena khawatir popularitasnya semakin banyak, atau populasinya semakin banyak. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian, yakni tidak dibunuh, yang perempuan-perempuan, yang wanita tidak dibunuh. Fa antum baina qatilin wa mudallalin bil a'mali syaqqah, maka kalian wahai Bani Israel menjadi orang-orang yang selalu dalam keadaan imma dibunuh wa imma disiksa, atau mudallal, direndahkan, dihinakan, diperbudak, bil a'mali syaqqah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Bahkan bukan hanya berat, kasar. Bahkan bukan hanya kasar, pekerjaan yang menjijikkan, yang merendahkan, yang menghinakan, itu bagian mereka, Bani Israel. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya dari Qibti. Dari Qibti. Apa maknanya yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum? Dimulai sejak Fir'aun mimpi, dalam tidurnya melihat, la'anahullah, semoga Allah melaknat Fir'aun, melihat mimpi yang dahsyat, yang menakutkan. Itu munculnya api, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, dari Baitul Maqdis dan masuk ke rumah-rumah semua buyutul Qibti, semua rumah-rumah suku Qibti, sukunya Fir'aun. Illa buyut Bani Israel, kecuali rumah-rumah turunan Israel, dalam keadaan tidak terkena api tersebut, tidak terbakar. Madmunuha, sedang kandungan mimpi tersebut ditanyakan oleh Fir'aun kepada Sammarihi, para
penakwil-penakwil mimpi yang dimiliki oleh negara, oleh kerajaan Fir'aun. Maka jawaban mereka, bi anna bani Israil yatawaqqa'una khuruj rajulin minhum yakunu lahum bihi dulatan wa rif'ah. Bahwasanya dari suku Israel akan muncul nanti seseorang yang akan mengalahkan engkau wahai Fir'aun, yang akan menjadi kuat, yang akan menjadi seorang yang memiliki dulatan wa rif'atan, memiliki dulah wa rif'ah, kekuasaan dan kekuatan dan ketinggian, dan akan dikalahkan Fir'aun dan semua anak buahnya. Wa hakadha jaa fi haditsil futun. Demikianlah datang dalam kisah-kisah tentang fitnah yang terjadi ketika itu. Maka Fir'aun memutuskan keputusan, na'udzubillah, keputusan yang zalim sezalim-zalimnya. Tidak ada satu orang pun laki-laki dari Bani Israel kecuali harus dibunuh. Dan tidaklah lahir seorang anak laki-laki kecuali harus dibunuh. Maka setiap anak laki-laki harus dibunuh. Demikianlah yang Allah katakan, yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Membunuh anak laki-laki kalian dan membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Dan bukan hidup terhormat, tetapi untuk dihinakan. Maka baina qatilin wa mudallalin. Maka Israel atau Bani Israel, kaum Yahudi ketika itu, antara dua kemungkinan, imma qatil wa imma mudallal. Bisa jadi dibunuh atau dihinakan, direndahkan. Kalau laki-laki dibunuh, kalau perempuan diperbudak, dijadikan sebagai budaknya, disuruh dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat yang menyiksa mereka. Dan perlu diketahui pula bahwa Fir'aun itu bukan namanya, tapi julukan. Semua pemimpin Mesir dijuluki dengan Fir'aun. Sehingga ada Fir'aun pertama, Fir'aun kedua, Fir'aun ketiga, semuanya dipanggil dengan julukan Fir'aun. Sebagaimana seluruh penguasa Romawi dijuluki dengan Kaisar, atau yang kemudian dalam bahasa kita Kaisar, Kaisar Romawi. Siapapun dia maka disebut Kaisar. Kaisar yang pertama, Kaisar yang kedua, Kaisar yang ketiga. Sama seperti Kisra, julukan bagi penguasa Persia, dijuluki dengan Kisra. Sedangkan Yaman dijuluki dengan Tubba. Wa qaumu Tubba. Siapa Tubba? Penguasa-penguasa Mesir, penguasa-penguasa Yaman dijuluki dengan Tubba. Sama, itu pun bukan nama, julukan bagi semua penguasa di Yaman. Termasuk juga Najasyi. Itu bukan nama, julukan semua penguasa-penguasa Habasyah dijuluki dengan Najasyi. Tapi kalau penguasa India, apa julukannya? Dijuluki dengan Batlimus. Batlimus itu julukan penguasa-penguasa India. Adapun nama Fir'aun di masa Musa alaihi salam yang mengejar Musa, menyiksa Bani Israel dan seterusnya, namanya diriwayatkan adalah Al-Walid ibn Mus'ab ibn Rayyan, atau dikatakan pula Mus'ab ibn Rayyan. Ini namanya. Adapun Fir'aun adalah julukannya. Dia termasuk Imliq, dari turunan Imliq ibn al-Aud ibn Iram ibn Sam ibn Nuh. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi bahwa mereka yasumunakum su'al azab, bahwa Fir'aun ini yang bernama Walid ini menuangkan pada kalian siksaan-siksaan. Mereka merendahkan kalian, membunuh kalian, membunuh anak laki-laki kalian, dan biarkan hidup wanita-wanita kalian. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Wa fi dzalikum, isyarah. Kemana isyarah itu? Yang demikian itu merupakan bala dari Rabb kalian, 'adzim, yang sangat besar. Hati-hati. Bala di sini maknanya bukan bencana. Bala di sini maknanya adalah kenikmatan. Dan inilah
sebagai tambahan lagi buat kalian. Bahwa kadang-kadang dalam bahasa Arab ada satu kalimat yang memiliki dua makna yang bertentangan. Bisa bermakna bencana, bisa bermakna kenikmatan. Karena dua-duanya bala, dua-duanya ikhtibar, dua-duanya ujian. Dan kadang ujian itu dengan kebaikan, kadang ujian dengan kejelekan. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa aslul bala al-ikhtibar. Asal kata dari bala itu dari kata ikhtibar, ujian. Wa qad yakunu bil khairi wasyarr. Kadang-kadang ujian itu dengan kebaikan, kadang-kadang ujian itu dengan kejelekan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami berikan bala pada kalian. Dengan apa? Nablu dari kata bala. Bisyarri wal khairi. Bisyarr wal khair, dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Artinya makna ayat ini, kami akan berikan kepada kalian ujian dengan kebaikan dan dengan kejelekan sebagai fitnah buat kalian. Atau ayat lain Allah katakan, wa balawnahum, juga dengan kata bala. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami berikan bala dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Bil hasanat was sayyi'ah la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Berarti bala adalah ujian, kadang dengan kebaikan, kadang dengan kejelekan. Maka di sini ditafsirkan oleh para ulama, sebagian menyatakan bahwa makna dari bala di ayat ini adalah ni'mah. Berarti dalikumnya isyarat kemana? Berarti dalikum adalah isyarat kepada apa yang Allah katakan di awal. Wa id najjainakum, dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian. Dan itu merupakan bala'un min rabbikum azim, merupakan kenikmatan yang Allah berikan pada kalian sebagai ujian yang besar. Yani nikmah azimah untuk kalian sebagai ujian. Atashkurun am takfurun, sebagai ujian apakah kalian akan syukur atau kufur. Adapun Nabiullah Sulaiman alaihi salam sangat yakin kalau itu ujian dari Allah, maka dia menyatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah fadilah dari Allah untukku, untuk menguji aku, apakah aku syukur atau kufur. Maka Bani Israel dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk syukur. Kalian tuh sudah diberi kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Di antaranya kenikmatan selamatnya kalian dari Firaun dan bala tentaranya. Siapa kalian? Bagaimana keadaan kalian? Seberapa kekuatan kalian? Kalian sedikit, kalian lemah, tapi Allah selamatkan kalian. Ini nikmah azimah. Dzalikum bala'un min rabbikum azim. Itu bala, kenikmatan dari Rabb kalian sangat besar, untuk ujian buat kalian. Atashkurun, apakah kalian mau syukur? Walaupun sebagian yang lain dari para ahli tafsir menyatakan bahwa bala yang dimaksud dalam ayat ini adalah bencana, ujian. Berarti isyaratnya kemana? Isyaratnya adalah apa yang dilakukan oleh Fir'aun tadi. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum yasumunakum su'al adab. Menimpakan pada kalian jelek-jelek azab. Dan yang itu semua merupakan bala'un min rabbikum azim, merupakan bencana yang menimpa kalian, bencana besar sebagai ujian buat kalian. Baik, ayyuhuma al-arjah? Para ulama, para jumhur menyatakan yang dimaksud dengan bala di sini adalah bencana. Tetapi dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di awalnya bahwa yang dimaksud bencana di sini, yang dimaksud dengan bala di sini adalah kenikmatan. Dan itu yang cocok dengan kalimat awalnya, wa id najjainakum. Ingatlah ketika aku berikan pada kalian kenikmatan-kenikmatan. Ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Firaun dan bala tentaranya. Yang demikian itu merupakan bala'un min rabbikum azim.
Mana yang cocok? Ini kenikmatan besar sebagai ujian buat kalian agar kalian syukur. Wa qala Syekh Sa'di rahimahullah, mereka baina mudallalin aw qatilin bil a'mal mudallalin bi a'mal syaqah mustahya ala wajhi al minna alayhi wal isti'la alayhi fa hadha ghayatul ihanah. Sebelum Allah selamatkan Bani Israel, sebelum Allah selamatkan mereka Yahudi, mereka adalah suku yang rendah, budak, yang dipekerjakan, yang mustahya ala wajhil minnah, yang dia dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, dihinakan, dikuasai, diinjak-injak, dan mereka fi ghayatil ihanah, di puncak kehinaannya. Famanallahu alaihim bin najah. Ternyata Allah berikan minnahnya, Allah berikan kebaikannya kepada mereka. Bin najati tammah, dengan keselamatan yang sempurna. Kenapa dikatakan tammah? Karena selamatnya dari dua sisi, hissiyan wa ma'nawiyan. Ada satu kaum dijajah 350 tahun. Siapa kaum itu? Kemudian Allah berikan minnah, Allah berikan kebaikannya, merdeka, bebas merdeka. Itu kebaikan dari Allah SWT. Tetapi dari sisi lain mereka masih dicekik agama, masih dicekik dengan berbagai macam penyimpangan, kesesatan. Ekonomi masih ketergantungan dengan negara ini dan negara itu, belum sempurna. Tetapi mereka ketika Allah selamatkan dari Fir'aun wa malaihi, diselamatkan dari dua sisinya. Diselamatkan dari tentaranya, dari siksaan mereka, dari kejahatan mereka, dari kezaliman mereka, merdeka. Dan dari sisi lain diselamatkan dari kekufuran dan kesyirikan dengan tauhid yang diajarkan oleh Musa alaihi salam. Diutus seorang rasul, diturunkan kitab Taurat, bahkan kemudian setelah itu masih diutus lagi rasul demi rasul untuk membebaskan mereka dari belenggu kesyirikan, belenggu kekufuran. Lengkap, najah tammah. Tetapi sayang sekali, sebagian mereka tidak syukur. Sebagian besar mereka bahkan tidak syukur dan tidak berpegang dengan kitab Taurat dan tidak berpegang dengan ucapan para anbiya, ucapan Musa alaihi salam wa Isa alaihi salam yang memberitakan akan datangnya seorang rasul yang terakhir, yang begini dan begini. Disifatkan dengan rinci, disebutkan ciri-cirinya yang tidak mungkin mereka tidak tahu. Sudah pernah diriwayatkan ketika kita membahas sirah, tokoh pendeta Yahudi Ka'b al-Ashraf ketika ditanya oleh tokoh yang lainnya, huwa? Dia jawab, na'am, huwa. Apakah dia itu dia? Maksudnya yang disebutkan dalam kitab Taurat? Dia jawab, iya. Dia memang dia yang disebutkan dalam Taurat. Tapinya inilah hawa nafsu mereka, menolak dengan hawa. Padahal mereka yakin kalau beliau alaihi salatu wassalam adalah benar-benar rasul yang diberitakan dalam Taurat dan Injil. Huwa, na'am, huwa. Kaum muslim yang saya hormati. Kembali kepada kita. Wa qala Syekh Sa'di rahimahullah, famanallah alaihim bin najati tammah, maka Allah berikan keselamatan pada Yahudi Bani Israel dengan keselamatan yang sempurna. Bukan hanya dilepaskan dari belenggu Fir'aun, tetapi Allah tenggelamkan Fir'aunnya di depan mata mereka. Ni'mah azimah, bala'un min rabbikum azim. Qala ighraqu aduwihim wa hum yandurun. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, musuh-musuh mereka, musuh Bani Israel, dalam Laut Merah. Wa hum yandurun, dan mereka dalam keadaan melihat bagaimana tentara tersebut tenggelam. Yaitu ketika mereka berangkat di malam hari menjauh dari Fir'aun dan bala tentaranya.
Fir'aun berlambat-lambat mengejarnya dan menyatakan, nanti jangan ikuti mereka sampai terdengar dia siyahud diyuk, sampai terdengarnya kokok ayam-ayam jantan. Jadi ketika hampir saja, ternyata hari itu tidak ada satu ayam pun yang berkokok. Sumpahnya dia, sungguh aku tidak akan, atau kita tidak akan berangkat sampai terdengar siyah diakah. Ternyata la yasih dikun wahid, tidak ada yang berbunyi satu ayam pun, satu kok ayam pun. Maka mereka berbicara lagi, kalau begitu kumpulkan semua Qibti sebelum aku selesai ngurusi kambing ini. Dia sembelih kambing, dia menyatakan tidak selesai aku ngurus kecuali sudah terkumpul 6.000 pasukan Qibti. Maka dikejarlah. Dan mulailah pengikut-pengikut Musa alaihi salam dari kalangan Bani Israel mulai gelisah ketika melihat lautan di hadapannya dan melihat Fir'aun di belakangnya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan sudah saling melihat, pasukan Fir'aun sudah melihat Musa dan pengikutnya, dan pasukan Musa dan Bani Israel melihat pasukan Fir'aun dan bala tentaranya, maka ashabu Musa sudah bertanya-tanya, inna lamudrakun, kita pasti akan kena oleh mereka, akan bisa diliputi mereka. Maka Musa menjawab, tidak, kalla, tidak akan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kepada kita urusannya. Ada seorang yang bernama Yusha ibn Nun berkata kepada Musa, ya Musa, aina amru rabbik? Di mana amru rabbik itu? Kata Musa, ini, menunjuk ke lautan. Maka Yusha memacu kudanya masuk ke lautan. Tenggelam sampai hampir hilang. Kembali lagi. Sampai hampir hilang tenggelam. Kembali lagi, wahai Musa, aina amru rabbik? Kemana? Amru rabbik yang mana? Amru rabbik yang dijanjikan. Kata Musa, ke sini. Sampai 3 kali. Dan dia berkata lagi, wahai Musa, sungguh demi Allah, engkau tidak berdusta dan Rabbmu tidak berdusta. Tapi kenapa? Atau kemana? Kata Musa, ke sini. Maka yang ketiga kalinya Allah berfirman kepada Musa, idrib bi'asakal bahr, pukullah tongkatmu ke laut. Maka dipukulkan ke laut. Fanfalaqa, maka terpisahlah lautan. Kullu firqin qatqudil 'azim, satu bagiannya seperti gunung tingginya, yang ini juga seperti gunung tingginya, dan di tengahnya jalan yang bersih, dan bukan satu jalan yang kering, 12 jalan untuk masing-masing suku. Maka berjalanlah mereka sesuai dengan suku-sukunya. Mulai bertanya lagi kepada Musa, wahai Musa, kami tidak tahu apakah saudara-saudara kami dari suku yang lain selamat seperti kami, atau jangan-jangan mereka tenggelam. Kurang yakin. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, tidak seperti Yusha ibn Nun yang tadi menyatakan, aku yakin engkau tidak berdusta dan Rabbmu tidak berdusta. Maka dia berjalan ke lautan sampai tenggelam, sampai habis. Enggak terlihat. Kemudian dia kembali. Ya Musa, apa betul kesini amr rabbik? Aina amr rabbik? Dia tunjuk lagi lautan. Sampai kemudian dipukulkan tongkatnya ke laut. Maka barulah paham yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian oleh Musa alaihi salam. Adapun sebagian yang lain masih meragukan keselamatan saudara-saudaranya. Maka Musa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan semua dinding-dinding tadi yang seperti gunung dalam keadaan bening seperti kaca tembus pandang. Mereka bisa melihat saudaranya dan saudaranya. Mereka semua selamat. Dan ketika mereka selamat di seberang lautan, mereka melihat bagaimana Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Laut tadi kembali menyatu dan mereka terhempas, tenggelam dalam lautan.
muslim yang saya hormati. Maka Allah katakan dengan kalimat wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ingatlah, berarti yang kedua sekarang. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan. Ini sungguh bangsa mana, umat mana yang pernah diistimewakan sampai dibelah lautan untuknya kalau bukan Bani Israil. Idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum, maka kami selamatkan kalian dari Fir'aun. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pendukung-pendukungnya. Wa antum tanzurun, dan kalian dalam keadaan melihat. Apa keuntungannya kalian dalam keadaan melihat? Pertama, itu bukti nyata di hadapan mata. Yang kedua, itu adalah sesuatu yang menghibur kalian. Kalau saja tidak kelihatan tenggelamnya, mereka tidak tahu tenggelamnya, mungkin mereka masih terus dirundung ketakutan. Jangan-jangan Fir'aun menyerang. Jangan-jangan Fir'aun akan menyeberangi dengan kapal-kapal mereka. Jangan-jangan akan mengejar mereka sampai ke seberang lautan. Masih terus turun ketakutan. Kalau tidak tahu. Ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka tenggelamnya Fir'aun, musuh mereka dan bala tentaranya, maka tentunya mereka mendapatkan ketentraman yang lebih, kenikmatan yang lebih sempurna. Udhkuru. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Wa fi dzalikum ay inja, yakni diselamatkannya kalian, itu merupakan balaun, merupakan ihsanun. Lihat tafsir Sa'di rahimahullah, menyatakan balaun ay ihsanun. Sepertinya beliau merajihkan yang menafsirkan bala dengan makna kenikmatan, bukan bencana. Ihsanun min rabbikum azim, dan itu merupakan kenikmatan dari Rabbmu yang sangat besar, yang patut disyukuri. Fahadha mimma yujib alaikum syukur wal qiyam bi awamirih, dan ini tentunya mewajibkan mereka untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menegakkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan beriman kepada nabi-nabinya, termasuk nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma dzakara minnatahu alaihim biwa'dihi li Musa. Kemudian diingatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berikutnya. Biwa'dihi li Musa, yaitu pernah memberikan janji kepada Musa. Ini pertemuan dengan Musa 40 lailatan, 40 hari atau 40 malam. Liyunzil alaihimut Taurah al-mutadamminah lin-ni'amil 'azimah, yaitu untuk menerima Taurat yang di dalamnya terkandung kenikmatan-kenikmatan yang besar, yang tidak kalah besarnya dengan kenikmatan-kenikmatan tadi. Karena ini kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya ma'nawi, kenikmatan ma'nawiyah, dan tentunya kenikmatan ma'nawiyah lebih tinggi daripada kenikmatan hissiyah. Memiliki masalih al-'amimah, yang di dalamnya ada maslahat-maslahat yang merata. Amim dari kata umum. Ini kenikmatan maslahat-maslahat untuk seluruhnya. Tsumma innahum lam yasbiru. Ternyata ditinggal 40 hari saja enggak sabar mereka. Ditinggal 40 malam saja enggak sabar mereka. Qabla istikmalil mi'ad, sebelum sempurnanya 40 hari mereka sudah menyembah berhala. Belum selesai 40 hari. Abadul ijla min ba'dih. Mereka sudah menyembah berhala dalam bentuk patung sapi. Diprakarsai oleh Samiri. Yang Samiri katanya melihat apa yang tidak dilihat orang lain katanya. Basurtu, aku melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ini asarul Rasul, dari jejak-jejak malaikat. Maka dia faqabadtuhu,
Aku genggam, aku ambil, dan kemudian dikumpulkan semua perhiasan-perhiasan mereka, emas dan perak mereka, kemudian dilebur, dibikin satu patung sapi yang lahu khuwar, yang memiliki suara. Tidak lama, nggak sampai 40 hari, mereka sudah kembali kufur, sudah kembali berbuat kesyirikan. Maka datanglah Musa, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kaummu telah menyelisihi apa yang kau ajarkan, dan mereka sedang menyembah sapi atau patung sapi. Musa pulang dengan marah, melemparkan alwahnya, menarik jenggotnya Harun, dan menyatakan, apakah kau diam idh ra'aitahum dallu, ketika kau melihat mereka sesat? Kata Harun, aku khawatir engkau akan katakan aku memecah Bani Israel. Apa kata Allah? Tsumma afawna ankum, kemudian kami maafkan. Subhanallah. Allah maafkan kesalahan mereka yang besar, yaitu menyembah sapi. Dikatakan tsumma afawna ankum, untuk apa? Allah maafkan kembali dan Allah berikan kesempatan kembali agar mereka bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dikasih kenikmatan lagi, dikasih kenikmatan lagi, dikasih kenikmatan lagi, la'allakum tashkurun. Tetapi subhanallah, mereka tetap tidak bersyukur. Mereka tetap ingkar, tetap tidak mensyukuri nikmat-nikmat tadi, tetap menentang apa yang Allah katakan dalam Taurat dan Injil, menentang ucapan Nabi-Nabiullah, Rasul-Rasul Allah, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Mereka menentang Nabi yang dikhabarkan akan datang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kufurnya mereka, tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Sa'd rahimahullah, "Tsumma innahum lam yasbiru qabla istikmal al-mi'ad hatta 'abadu al-'ijla min ba'dihi, ay min ba'di dhihabihi. Wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim," kata Allah. "Alimuna bi dzulmikum," kalian sendiri tahu kezaliman kalian. "Qad qamat 'alaikumul hujjah," di mana kezalimannya? Karena telah tegak pada kalian hujjah, telah diutus seorang rasul, telah diturunkan Taurat. "Fa huwa a'zam jurman wa akbar itsman," maka siapa yang menyelisihi setelah datang hujjah, siapa yang berbuat zalim setelah tegak hujjah, maka tentunya dosanya dosa yang paling besar. A'zamu jurman wa akbaru itsman. Sudah diutus Rasul di tengah-tengah mereka. Tidak seperti kalian yang hanya mendapatkan riwayat dengan sanadnya dari Rasul. Mereka langsung berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, mendengarkan langsung dari Nabi Musa alaihissalam. Bahkan nanti akan diriwayatkan lagi bahwa mereka sempat mendengar ketika wahyu diturunkan. Tetap mereka tidak syukur, tetap mereka menyelisihinya, dan mereka kufur dengan membuat patung sapi. Dan dikatakan dengan dusta, "Hadza ilahu Musa fanasiya." Inilah Tuhannya Musa, kata mereka. Dan mereka percaya. Astagfirullah. Astagfirullah. Rapuh iman mereka. Qala thumma innahu amarakum bit-taubah. Kemudian
Allah perintahkan kalian untuk taubat dari kekufurannya, dari kesyirikannya. Ala lisani nabiyhi, melalui lisan nabinya Nabi Musa alaihi salam. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Rabb kalian, kepada pencipta kalian. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri-diri kalian. Diperintahkan untuk bertaubat bi an yaqtula ba'dukum ba'dha. Bukan maknanya disuruh untuk bunuh diri kalian. Ini kalian bunuh diri, bukan. Tapi disuruh untuk mereka saling membunuh. Fa'afallahu ankum. Kemudian Allah maafkan. Ketahui dulu bahwa kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Lebih besar lagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang sudah didatangi oleh seorang Rasul, seorang Nabiun Mursal. Musa alaihi salam berbicara pada mereka, membawakan wahyu dari Allah. Dan ditambah lagi, dilakukan oleh orang yang sudah diberikan kenikmatan demi kenikmatan. Sudah diselamatkan dari Fir'aun, sudah dibelahkan lautan untuk mereka, sudah diseberangkan mereka, sudah diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan. Tapi mereka menyembah sapi. Ini bukan kesalahan yang ringan. Maka taubatnya pun berat. Tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada pencipta kalian yang mengadakan kalian, dan bunuhlah diri-diri kalian. Yani hendaklah kalian saling membunuh. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah secara rinci. Dalam babnya nanti akan lewat insyaallah. Bahwa mereka memegang senjata-senjata mereka, tapi mereka tidak mampu untuk melakukannya. Melihat ke kanan dan ke kiri orang-orang yang dikenali, saudaranya, adiknya, kakaknya, ibunya atau bapaknya, atau familinya, atau kerabatnya, atau temannya, atau sahabatnya. Tidak bisa. Allah ringankan. Allah turunkan kabut yang gelap. Semakin gelap, semakin gelap. Maka mereka melihat sosok, tetapi tidak melihat itu siapa. Maka diperintahkan kembali, tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, diringankan oleh Allah. Maka ketika mereka mulai melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dia bunuh siapa yang di hadapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melihat mereka dengan niat dari hati mereka mengerjakan, di-stop oleh Allah. Diangkat kembali awan tersebut dan dikatakan cukup. Allah telah maafkan kalian semuanya. Lihat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menguji mereka, apakah mereka sungguh-sungguh mau taubat dengan taubat yang berat, taubatan nasuha. Ketika mereka sudah meniatkannya, Allah angkat awan tadi dan Allah katakan, "Tsumma 'afawna 'ankum." Kami maafkan kalian. Diterima taubatnya semua. Afala tashkurun? Apakah kalian tidak syukur? Sungguh banyak kisah-kisah unik pada Bani Israel, dan banyak pelajaran yang bisa diambil untuk kita kaum muslimin, sehingga tidak heran kalau paling banyak kisah dalam Al-Quran adalah kisah Musa dan Bani Israel. Muslim yang saya hormati. Thumma afawna ankum. Untuk apa Allah maafkan mereka? Qala la'allakum tashkurun, agar kalian mau syukur. Yang namanya syukur di samping ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, juga melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagai syukur adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tanda syukur, terima berita-beritanya, percaya dengan apa yang Allah katakan akan datang seorang nabi, dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulnya akan datang setelahku seorang nabi. Itu syukur. Tetapi kenyataannya mereka tidak syukur. Mereka justru sombong, merasa kaum ningrat yang berdarah biru, merasa kaum hebat yang diperlakukan oleh Allah dengan perlakuan istimewa yang tidak diperlakukan pada yang lainnya, merasa di bawah mereka adalah orang-orang rendahan, orang-orang yang hina, masih merasa bahwa selain mereka adalah kaum yang dalam keadaan boleh diapakan oleh mereka. Ini keyakinan Yahudi sampai hari ini, bahwa selain Yahudi
itu adalah seperti binatang-binatang yang boleh kalian sembelih, boleh kalian makan dagingnya, boleh kalian pelihara, boleh kalian apapun yang kalian lakukan. Itu keyakinan mereka. Ingatlah bahwa kalian tadinya budak-budak yang hina, ditindas, diinjak-injak, diperbudak oleh Qibti, oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dibunuh laki-laki kalian, diperbudak perempuan-perempuan kalian, kemudian Allah selamatkan kalian. Ternyata setelah selamat, merasa diri mereka lah tuan-tuan, yang lainnya budak-budak rendahan. Dan tidak pantas seorang Rasul diutus dari selain mereka. Ini kesombongan. Siapa bilang? Siapa bilang? Apakah turun ayat? Apakah berkata seorang Nabi bahwa yang namanya Rasul yang akan datang harus dari Yahudi? Tidak ada. Itu kesombongan mereka. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang billahi ta'ala. Semoga Allah berikan